Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi. Dan kali ini kita akan membahas soal pendidikan yang belakangan dinilai oleh seorang profesor yang juga dari Kemendikbud sebagai hal yang tersier. Tepatnya, pendidikan tinggi bukanlah kebutuhan primer masyarakat Indonesia. Apakah seperti itu? Sahabat sekalian, gara-gara ungkapan tersebut Kemendikbud bahwa menyebut kuliah bersifat tersier, pimpinan Komisi 10 tidak semestinya disampaikan. Hal itu merupakan ungkapan dari Hetifah kepada Kompas.com Jumat 17 Mei 2024. Hetifah mengatakan sangat disesalkan. Saya kira tidak semestinya pemerintah menyampaikan pernyataan seperti itu. Secara normatif memang wajib belajar hanya sampai tingkat sekolah menengah. Namun, ini batas minimal pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negara. Nah, sahabat sekalian, kalau dikatakan pendidikan tinggi adalah kebutuhan tersier alias bukan primer, mungkin yang diacu adalah Undang-Undang Pendidikan itu sendiri yang menyebutkan bahwa wajib belajar itu hanya sampai sekolah tingkat menengah. Jadi, seorang profesor tersebut yaitu Cici, namanya seperti itu memberikan sebuah interpretasi terhadap pasal di dalam Undang-Undang Pendidikan yang memang seperti itu. Sehingga dalam tinjauan hukum, apa yang disampaikannya merupakan hal yang tidak bertentangan secara legal. Dan Hetifah melanjutkan, apabila hasrat masyarakat untuk memajukan diri melalui pendidikan tinggi semakin meningkat, seharusnya pemerintah responsif untuk menyaraninya dengan kebijakan yang sesuai, jelas dia. Dan saat ini anggaran negara terlalu fokus pada sektor kesehatan, infrastruktur, penanggulangan stunting, serta pendidikan dasar dan menengah, sementara biaya pendidikan tinggi terabaikan, nilai Hetifah. Sahabat sekalian, era Presiden Jokowi memang sangat kuat terhadap upaya membangun infrastruktur. Dan seperti disampaikan oleh banyak pihak, termasuk Rocky Gerung, upaya untuk membangun SDM adalah hal yang sebenarnya tidak boleh ditinggalkan. Sahabat sekalian, kita kembali mengutip apa yang disampaikan oleh Hetifah berupa data bahwa jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia baru sekitar 10%. Ini masih sangat rendah. Bandingkan dengan Jepang atau Korea Selatan yang lulusan perguruan tingginya lebih dari 50%. Jika kita ingin menjadi negara maju, kita harus terus menggenjot lulusan perguruan tinggi kita. Dalam kata yang lain, ini menunjukkan bahwa negara berkebutuhan secara primer untuk rakyat Indonesia bisa kuliah. Dan pernyataan profesor itu lagi-lagi tidak relevan dengan kebutuhan kemajuan Indonesia, apalagi kalau dihubungkan dengan kata Indonesia Emas 2045. Sahabat kalian, kita bergeser pada ungkapan yang lain, di mana Republika memberikan judul pendidikan tinggi disebut edukasi tersier. Apa orang miskin dilarang kuliah? Nah, itu pertanyaan dia. Itu disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda yang mengkritik pernyataan Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi yang menyebut kuliah sebagai edukasi tersier. Kami prihatin dengan pernyataan Profesor Cici bahwa perguruan tinggi merupakan pendidikan tersier yang bersifat opsional atau pilihan. Bagi kami, pernyataan itu kian menebalkan persepsi jika orang miskin dilarang kuliah, bahwa kampus itu elit dan hanya untuk mereka yang punya duit untuk bayar uang kuliah tunggal, ujar Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda dalam keterangannya Sabtu 18 Mei 2024. Sahabat kalian, mengapa kemudian respon pimpinan DPR seperti itu? Pimpinan dan anggota DPR terutama Komisi 10 menjadi sangat tajam seperti itu. Karena memang pendidikan ini dalam rasio banyak orang adalah sesuatu yang memang negara harus bertanggung jawab. Di saat yang sama, secara kompetisi global, memang negara Indonesia ini butuh menjadi negara yang maju. Tapi negara maju tidak bisa hanya membangun gedung, membangun jalan, tetapi juga sangat membutuhkan pembangunan manusia. Nah, pertanyaannya, mengapa kemudian Profesor Cici membuat sebuah ungkapan bahwa pendidikan tinggi itu adalah tersier, dan ada sebuah ungkapan di internet itu atau media sosial
sejak kapan perguruan tinggi PT kemudian berubah menjadi perguruan tersier atau pendidikan tersier ya. Itu masyarakat melihat dengan cara yang simpel begitu ya. Nah, sahabat kalian, Komisi 10 dalam hal ini akan membuat atau telah membuat panitia kerja panja biaya pendidikan untuk menelusuri tata kelola anggaran pendidikan di tanah air. Jos, itu memang satu sikap yang penting dilakukan oleh DPR. Kemudian Saiful Huda mengatakan, kami berharap rekomendasi panja biaya pendidikan ini bisa menjadi acuan penyusunan RAPBN 2025 sekaligus langsung dalam bentuk kebijakan bahwa perguruan tinggi gratis bagi rakyat Indonesia. Itu harus diambil kalau memang kita konsekuen untuk menjadi negara yang maju. Kecuali memang kita mau hanya ya berwacana negara maju. Seperti disampaikan oleh Jokowi bahwa Indonesia jadi negara maju dalam 3 periode kepemimpinan. Dari kasus yang disampaikan oleh profesor itu, maka problem untuk Indonesia maju, yaitu pendidikan tinggi, tidak bisa diselesaikan dengan baik. Dan itu berarti bahwa Indonesia menjadi negara maju butuh kebijakan ya gratis pendidikan tinggi. Bukan 3 periode kepemimpinan. Sama sekali itu tidak relevan kalau kita melihat atau mengacu kepada apa yang menjadi diskursus antara Prof. Cici dengan Komisi 10 DPR RI tersebut. Ketika itu sahabat kalian, hanya untuk menyegarkan, kita kutip ungkapan Presiden Jokowi bahwa menurut lembaga-lembaga internasional, Indonesia dikalkulasikan dapat menjadi negara maju dalam 3 periode kepemimpinan ke depan. Kata Jokowi saat membuka muktamar ke-20 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMN di Palembang, Jumat. Dan dia mengatakan, saya kasih contoh seperti tambang Freeport yang sudah 55 tahun itu hanya mengekspor tembaga, akan tetapi kita tidak tahu apakah mereka mengekspor hanya tembaga atau ada emasnya, ujarnya. Dan memang Jokowi mengatakan bahwa salah satu jalan untuk bisa menjadi negara maju itu adalah soal hilirisasi. Dan memang tidak disebut di sini tentang bagaimana SDM ataupun pendidikan tinggi. Nah, sahabat kalian, dari data ini kita bisa melihat bahwa Indonesia tampaknya telah menyimpang dari jalur konstitusi untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang maju berpengaruh. Pada saat yang sama, dalam mewujudkan atau menggerakkan, menyatakan upaya untuk mencerdaskan bangsa dibatasi hanya pada soal wajib belajar yang hanya SD sampai SMA atau sekolah menengah. Perguruan tinggi tidak penting bagi mereka yang tidak punya uang. Inilah sebuah narasi, sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil, sekalipun ucapan dari Prof. Cici itu adalah hal yang secara legalitas dalam konteks undang-undang tidaklah bisa disalahkan. Tetapi inilah kenyataan bagaimana sebuah keberpihakan, kemudian sebuah pembelaan terhadap nasib rakyat, terutama dalam pendidikan tinggi, betul-betul kita nantikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.